Pemirsa, ratusan pedagang tradisional Family Mart berteriak histeris menolak pengosongan pasar. Para pedagang menilai lokasi penampungan yang tidak layak dan sepi pembeli. Para pedagang menghadang petugas yang memindahkan mereka. Para pedagang ini tidak mau pindah ke tempat baru karena tidak layak dan sepi. Para pedagang menangis histeris memohon agar tidak dipaksa pindah dan memberi waktu kembali kepada para pedagang untuk bisa mencari nafkah. Pemerintah Kota Bekasi akan merevitalisasi pasar Family Mart. Para pedagang merasa pemindahan ke lokasi baru di tengah pandemi COVID-19 sangat menyulitkan para pedagang. Selain lokasi kios pasar yang belum layak, harga sewa juga jauh dari kemampuan para pedagang. Masih nggak ada, Bu. Empat orang tewas dan 5 lainnya terluka parah akibat terkena dari ledakan tabung gas dipergunakan untuk keperluan mengelas. Polisi masih menyelidiki musibah tersebut. Empat orang tewas dan 5 lainnya terluka akibat ledakan tabung gas di sebuah bengkel las Jalan Binjai, Stabat, Kecamatan Hamparan, Perak, Kota Binjai, Sumatera Utara. 4 korban tewas merupakan seorang karyawan bengkel las dan 3 orang pengendara kendaraan bermotor yang tengah melintas. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, ledakan tabung gas las juga membuat bengkel las dan beberapa rumah di sekitarnya rusak. Penyidik Polres Binjai masih berada di lokasi kejadian dan belum memberikan keterangan resmi terkait ledakan yang menewaskan 4 orang. BNN Jawa Barat menggagalkan pengiriman sabu seberat 3 kg dengan menyergap kurir di dalam tol Cikampek. Selama pandemi, peredaran narkoba di Jawa Barat meningkat 2 kali lipat. Inilah momen ketika petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat menyergap 3 orang kurir narkoba di kilometer 57 tol Cikampek beberapa waktu lalu. Dari penggeledahan di 2 mobil berbeda, petugas menemukan 3 kg sabu dalam kemasan terbungkus di bagian belakang mobil. Mobil berasal dari Pelabuhan Merak membawa sabu dari Cina yang dikemas dalam bungkus makanan. Pengiriman melalui jalur Aceh, Lampung hingga Merak dengan tujuan Kota Bandung. Di rest area aja berapa? 2 ya? Berapa banyak? Nggak tahu berapa banyak, Mas. Hah? Nggak tahu. Ini ya, lihat ya. Iya, Pak. Menurut BNN Jabar, selama pandemi COVID-19 peredaran narkoba naik 2 kali lipat di Jawa Barat. Dari 6 perkara yang diproses, 9 orang telah ditetapkan menjadi tersangka. Beberapa TKP selama pandemi di seluruh Jawa Barat, penindakan yang dilakukan oleh BNN, pihak kepolisian, Mabes, dan Polda, dan pihak Bea Cukai itu ratusan kilo. Jadi ini peningkatan yang cukup signifikan. Itu sabu, belum lagi ganjanya, ya kan? Satu, perlu kewaspadaan masyarakat untuk open terhadap lingkungannya. Sementara barang bukti narkotika yang disita berupa ganja 54 kg dan 10 kg sabu dimusnahkan oleh BNN Jawa Barat hari ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri, Ditjen Bea Cukai dan Kemenkumham mengungkap tindak pidana narkotika jenis ekstasi jaringan sindikat narkoba Belanda, Makassar. Total sebanyak 5.000 butir ekstasi seberat 2 kg berhasil diamankan petugas. Dari hasil penelusuran, petugas berhasil menangkap tersangka berinisial HR alias A yang merupakan mantan polisi yang berperan mengambil paket ke ekspedisi, SN alias DY, HS alias H, dan H alias A, di mana ketiganya merupakan residivis. Sementara itu, Mr. X dan John Christopher Matthew hingga kini masih masuk dalam daftar pencarian orang. Petugas menyita 1 buah koper berisi 5.000 butir ekstasi seberat 2 kg. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati. Sementara dari penangkapan ini, petugas berhasil menyelamatkan 5.000 jiwa dengan asumsi per orang mengonsumsi sebanyak 5 butir.
Terima kasih atas pertanyaan. Pihak keluarga Sugianto, bos perusahaan pelayaran yang menjadi korban penembakan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, melaporkan dugaan penggelapan uang perusahaan oleh pelaku penembakan. Kerugian materi yang dialami perusahaan milik Sugianto mencapai 1,8 miliar rupiah. Pihak perwakilan keluarga korban penembakan melaporkan NL, otak pelaku penembakan, ke Polres Metro Jakarta Utara Rabu siang. Laporan terkait dengan dugaan penggelapan uang perusahaan PT Dwi Putra Tirta Jaya milik korban yang merupakan tempat pelaku bekerja sejak tahun 2012. Diperkirakan penggelapan uang ini terkait dengan pajak perusahaan milik Sugianto dengan nilai kerugian mencapai 1,8 miliar rupiah. Sementara keluarga korban tidak menyangka NL yang menjadi pelaku pembunuhan. Diperkirakan 1,8 yang sudah menjadi yang ada pemberitahuan dari itu ya, dari kantor pajak ya, kantor pajak. 1,8 apa Pak? Miliar. Ya, kira-kira ya, sangat tidak menyangka. Ya, kita sangat terkejut, terus terang sangat syok karena di mata keluarga ya, kita juga tahu lah ya, si NL, mereka sudah dianggap seperti keluarga sendiri ya. Anaknya ada acara apa diundang makan bersama, ya, NL ada kesulitan apa dibantu. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Sugianto dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keluarga korban, pihak korban merasa dirugikan sehingga membuat laporan polisi terkait penggelapan dalam jabatan. Sebelumnya polisi menangkap 12 tersangka penembak pengusaha pelayaran Sugianto yang terjadi di ruko kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara 13 Agustus lalu. Polisi mengatakan motif penembakan karena tersangka sakit hati. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke Bali, pemirsa. Kepolisian daerah Bali melimpahkan berkas kasus jaring drummer band Superman is Dead ke Kejaksaan Tinggi Bali. Kasus jaring kini siap disidangkan. Pasca pelimpahan kasus ke Kejati Bali, I Gede Ari Astina alias Jering memberikan pernyataan secara tertulis terkait kasusnya di Dirkrimsus Polda Bali siang tadi. Jering mengatakan dirinya telah menjalani swab test dengan hasil negatif COVID-19. Jering menyebut sebagai warga negara Indonesia berhak mengajukan penangguhan penahanan karena dinilai ada kejanggalan terkait kasus yang menjeratnya. Drummer Superman is Dead ini juga menegaskan ia belum dinyatakan bersalah dan siap bertarung di pengadilan. Salam buat Kostar ya. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.